Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir membawa kabar Injil kasih karunia kepada Bapak Ibu dimanapun kau berada. Apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah dan berpeganglah tetap kepada firman Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada air yang tenang dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Hari ini kita akan belajar tema yang baru. Sebelum memulai sharing firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau membawa kami lagi ke hari yang baru, di minggu yang baru, di sermon yang baru. Kami percaya Tuhan, ada pewahyuan-Mu yang baru setiap saat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pewahyuan-Mu itulah yang membuat kami dapat survive, dapat bertahan, dapat tumbuh, dapat berkembang. Terima kasih Tuhan untuk setiap pewahyuan dari firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tetaplah pegang kami Bapa dengan tangan kanan-Mu yang kuat, karena itulah yang akan memberikan kami kemenangan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema baru yang saya ambil dari kitab Korintus. Di firman Tuhan yang sebelumnya kita sudah belajar bahwa di sermon sebelumnya bahwa Yesus Kristus adalah ya terhadap semua janji Allah. Itu ada di 2 Korintus 1. Saya bacakan dulu bagi kita 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bahwa cara untuk mengakses semua janji Allah adalah melalui Yesus Kristus. Nah, salah satu janji Allah di dalam Yesus Kristus di sermon yang sebelumnya kita sudah belajar adalah Allah ingin kita hidup sehat. Artinya, bagian dari janji Allah tadi dapat tergenapi di dalam kehidupan kita pada saat kita mengakses di dalam Yesus Kristus. Maka Allah akan memberikan kita kesehatan, Allah akan memulihkan kita, Allah akan melepaskan kita dari sakit penyakit. Nah, hari ini kita ingin belajar satu lagi tema firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya bacakan bagi kita semua sekali lagi. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Perhatikan baik-baik kalimatnya mengatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa Allah selalu membawa kita di dalam jalan kemenangannya. Ini penting agar kita mengerti cara melihat situasinya. Bahwa saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak sedang berjalan di dalam ketakutan, tetapi kita sedang berjalan di kemenangannya. Dan Allah selalu dikatakan apa? Dalam Kristus selalu membawa kami. Kita ganti dengan kata kita, dengan saya, dengan sebut dengan namamu. Yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Amin. Ini adalah sebuah janji Bapak Ibu. Bahwa setiap kali Yesus berjalan bersama engkau, artinya Dia sedang membawa kita berjalan di dalam kemenangannya. Artinya apa? Kita berjalan di kemenangan. Kemenangannya artinya apa? Ada sesuatu hal pertandingan yang sudah dilakukan Yesus dan Dia memenangkannya. Pada saat Dia memenangkannya, Dia membawa kita turut serta untuk berjalan di dalam kemenangannya. Amin. Itu artinya kemenangan. Kemenangan selalu diperoleh setelah adanya pertandingan Bapak Ibu. Dilahirkan pertandingan tadi menghasilkan satu orang pemenang dengan menciptakan sebuah rekod yang baru. Artinya ada suatu pertandingan terdahulu sebelum sampai kepada kemenangan. Amin. Nah, artinya waktu dikatakan di sini dalam Kristus selalu membawa kita, saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara di jalan kemenangannya. Jadi pertandingannya Yesus yang bertanding. Yesus yang bertanding di pertandingannya. Setelah Dia menang, Dia membawa kita untuk berjalan di dalam kemenangannya.
Itulah sebabnya di ayat lain di firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Artinya apa? Bukan kita yang bertanding, bukan kita yang berpacu, bukan kita yang berperang, tetapi kita yang menerima ganjaran kemenangannya. Makanya Alkitab, firman Tuhan berkata, ganjaran keselamatan telah Dia berikan kepada kita. Pertandingan apa yang dilakukan oleh Yesus? Pada saat Dia datang ke dunia, pada saat Dia mengalahkan maut, pada saat Dia menghapus, menebus semua dosa dan kesalahan kita, pada saat Dia menanggung, memikul semua beban, kutuk hukum Taurat, pada saat tubuhnya dicambuk, pada saat tubuhnya dihancurkan, agar hari ini engkau dan aku sehat, itulah pertandingan yang dilakukan oleh Yesus. Dan pertandingan itu, di kitab Yohanes dikatakan, Dia berkata, "It is finished." Dia sudah menyelesaikannya dengan sangat baik. Sehingga pada hari ini, saat Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebagai advokat kita, duduk sebagai pembela kita, Dia sedang membela kita setiap saat dan mengatakan, "Bapa, Mario Martin, teman-teman Cornerstone adalah orang-orang yang percaya kepadaku. Bapa, mereka adalah orang-orang yang kubawa berjalan di dalam kemenanganku." Sehingga hari ini Bapak Ibu, yang Allah lihat bukan kemenangan kita, tetapi kemenangan Yesus Kristus dan kita berjalan di dalamnya. Amin. Bapak Ibu tahu, kata syukur yang dipakai di ayat 14, tetapi syukur bagi Allah, bahasa aslinya adalah charis. Charis artinya kasih karunia. Di dalam King James Version ya, dipakai kata, sebenarnya bukan pakai kata tetapi, now, sekarang. Jadi dipakai di dalam bahasa Inggrisnya, now thanks be unto God. Now thanks be unto God. Saatnya kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita boleh ubah kira-kira ayat ini di dalam bahasa yang lain adalah, sekarang kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang membawa kita di jalan kemenangannya. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, apa yang membawa saya dan engkau berjalan di dalam kemenangannya adalah kasih karunia-Nya. Bukan hukum Taurat, tetapi kasih karunia-Nya. Itulah yang membawa kita berjalan di dalam kemenangannya. Jadi orang-orang percaya yang kadang-kadang merasa menang, kadang-kadang merasa kalah, kadang-kadang merasa tertekan, kadang-kadang merasa khawatir, kadang-kadang merasa takut dan lain-lain, kita tidak sedang berjalan mungkin di dalam kemenangannya. Malam ini, melalui channel ini, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, saya dan engkau adalah orang-orang yang berjalan di dalam kemenangannya, bukan kemenangan kita. Orang-orang yang sering gagal di dalam kehidupannya, orang-orang percaya yang sering gagal di dalam kehidupannya, karena sering sekali mereka meletakkan kemenangannya oleh karena usahanya, oleh karena upayanya, oleh karena ketaatannya, oleh karena persembahannya, oleh karena pemberiannya, oleh karena pelayanannya sehari minggu 8 jam di gereja, dia merasa dia berhak mendapatkan kemenangannya. Tidak. Dikatakan di kitab King James Version, now thanks be unto God. Saat ini, now thanks charis. Kata charis yang dipakai, kata charis artinya adalah kasih karunia, grace. Jadi karena grace, karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, ingat, kasih karunia Tuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena kasih karunia Tuhan, karena faithfulness God, karena pengampunan dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, hari ini saya, Bapak, Ibu, dimanapun kau berada, kita berjalan, selalu berjalan di dalam kemenangannya. Yesus sudah menyelesaikan pertandingannya 2000 tahun yang lalu, Bapak, Ibu. Deal done, beres, deal complete, selesai, it is finished. Sudah selesai pekerjaannya. Hari ini kita tinggal berjalan di dalam kemenangannya, menikmati apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib dan menerimanya. Hal ini terasa sulit mungkin bagi sebagian kita yang masih menonton, yang masih memikirkan. Tapi Mario, sesemudah itu, yes, Allah memanggil engkau dan aku dan saya dan kita semua Bapak Ibu untuk berjalan di dalam kemenangannya. Jadi oleh charis, oleh kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus,
Allah selalu. Dipakai kata selalu di sini Bapak Ibu. Di dalam bahasa bentuk aslinya adalah present continuous. Artinya sesuatu yang terus berlangsung, berjalan. Terus berjalan. Jadi hari ini ketika sermon ini pun dilakukan, kasih karunia Tuhan tadi, grace-nya tadi, charis-nya tadi, itu yang membawa kita berjalan di dalam kemenangan. Present continuous. Jadi oleh charis di dalam Yesus Kristus, Allah selalu menuntun kita jalan dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Jadi hari ini Allah mau membawa saya dan Bapak Ibu untuk berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Kalau hari ini tubuhmu sudah dipulihkan Tuhan, percaya dan terima lagi bahwa besok tubuhmu semakin lagi dipulihkan Tuhan. Kalau hari ini bosmu berkata baik tentang kau dan kau mendapatkan promosi, percaya lagi bahwa ada promosi lagi akan diberikan Tuhan. Hari ini kalau engkau merasakan sukacitamu sepertinya sudah cukup, percaya lagi bahwa Tuhan akan menambahkan lagi sukacitamu besok, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Jadi itu terlihat ketika kita berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan. Jadi pagi tadi ketika kita bangun, kita tidak sedang bangun sebagai loser. Kita tidak bangun sebagai orang yang kalah. Tapi kita sedang bangun sebagai orang yang sedang berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Pagi tadi kita bangun sedang belajar menerima dari satu hikmat kepada hikmat yang berikutnya. Kita buka sama-sama sekarang Yohanes 1 ayat 16. Wow, saya berharap ini dapat menjadi sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Menjadi suatu pewahyuan yang baru. Yohanes 1 ayat 16 dikatakan demikian Bapak Ibu. Karena dari kepenuhannya siapa di sini? Kepenuhannya Yesus Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau dikatakan from the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Jadi saya dan saudara Bapak Ibu, bukan sekedar berjalan dari satu kasih karunia, tetapi kita sedang hidup dari satu kasih karunia menuju kasih karunia berikutnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa Allah tetap menginginkan anak-anaknya untuk hidup di dalam pengharapan. Jadi besok pagi saya tetap berharap ada hal baik, ada trading yang baru yang saya dapat kerjakan, ada transaksi yang besar akan saya kerjakan, ada hope. Waktu pengharapan saya hidup, maka imajinasi positif saya akan bekerja. Saya akan melihat besok pagi menjadi hari yang penuh sukacita. Saya akan melihat besok pagi sebagai hari yang penuh pengharapan. Saya akan melihat minggu depan ada hal baik yang Tuhan sediakan. Karena firman-Mu yang berkata Bapa, bahwa di dalam Yesus Engkau membawa kami berjalan di dalam kemenangannya. Kemenangannya siapa? Kemenangannya Yesus Kristus. Amin. Itu yang membuat hidup kita setiap hari itu excited. Kita gampang tersenyum ketemu orang. Kita gampang menolong orang. Kita gampang berbuat baik kepada orang. Karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan tadi, grace tadi, charis tadi, itu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal baik. Itu yang akan memampukan kita untuk mendorong kita. Aku tahu ada hal baik yang disediakan Tuhan di depan. Maka hari ini aku mau bekerja lebih giat. Itu yang akan nge-push kita untuk bekerja lebih baik. Bukan sebaliknya. Bukan aku bekerja lebih baik agar kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupku. Tidak. Karena aku menyadari bahwa aku berjalan di dalam satu kasih karunia menuju kasih karunia berikutnya. Karena aku berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya, maka aku melihat masalah yang di depan dapat teratasi. Maka aku melihat tubuhku yang saat ini pasti semakin sehat. Maka aku melihat bahwa ada peningkatan di dalam hidupku. Maka aku melihat ada hal baik yang akan Tuhan sediakan di dalam hidupku. Amin. Yes. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Jadi hari ini jangan biarkan hidup kita digerakkan oleh perasaan yang up and down. Aduh, aku lagi gak senang. Aduh, kayaknya gue lagi jauh dari Tuhan. Aduh, kayaknya gue lagi gak setia sama Tuhan. Kayaknya gue lagi... Bapak Ibu, sadari penuh bahwa saya dan Bapak Ibu sedang berjalan di dalam kemenangannya. Jadi meskipun kau lagi tidur,
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku lagi tidur, bayangkan, Tuhan, aku tahu bahwa ketika aku tidur ini pun, aku sedang berjalan di dalam kemenangan-Mu. Ketika aku memasak bagi ibu-ibu yang pelayananmu sebagai ibu rumah tangga, ketika aku memasak, Tuhan, aku tahu, aku bukan sekedar ibu rumah tangga, tetapi aku adalah ibu rumah tangga yang berjalan di dalam kemenangan-Mu. Mungkin hari ini pekerjaanmu tidak dipandang orang, tetapi ingat, Tuhan, pekerjaanku ini sepertinya nggak dipandang orang. Orang terlalu anggap enteng dan sepele kepadaku, anggap enteng dan nggak memperhatikan aku. Tuhan, tapi aku tahu bahwa pekerjaan ini pun kulakukan. Aku buktinya, itu membuktikan bahwa aku sedang berjalan di dalam kemenangannya Yesus. Mungkin usahamu masih kecil, orang lain anggap enteng, orang lain melihat, nggak ada lah usaha kayak gitu. Tapi ingat, bahwa apapun yang kau pegang akan dibuat Tuhan berhasil. Aku tahu Tuhan, bahwa bisnis usaha ini pun aku sedang berjalan di dalam kemenangan-Mu. Yes! Jadi attitude-nya berbeda Bapak Ibu. Jadi semangatnya itu berbeda. Jadi passion-nya itu berbeda. Anda dan saya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tidak sedang berusaha menjadi seorang pemenang. Tetapi kita adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam kemenangan. Artinya apa? Saya dan saudara tidak sedang berusaha untuk sembuh. Tetapi kita adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam kesembuhan. Saya dan saudara tidak sedang berusaha untuk diberkati melimpah. Bukan, tetapi saya dan saudara sedang berjalan di dalam kelimpahannya Allah. Karena Allah yang memegang kita melalui anaknya Yesus Kristus yang membawa kita berjalan di dalam kemenangannya. Amin. Kalau Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu boleh menuliskan, aku menerima firman ini. Bapak Ibu tahu kata kepenuhan di Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan itu bahasa aslinya pleoroma, yang artinya juga adalah kegenapan dan kesempurnaan. Jadi hari ini bukan ketaatan kita yang membuat kita layak di hadapan Tuhan, tapi kesempurnaannya Yesus yang kita percayai, itu yang membawa kita berjalan di dalam kemenangannya. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami hal-hal yang kita pikir kayaknya Mario ini bukan jalan kemenangan. Absolutely, ini bukan jalan kemenangan. Tentu ini bukan jalan kemenangan. Aku merasa tubuhku masih gak sehat. Aku merasa keuanganku masih belum diberkati. Apa yang namanya jalan kemenangan? Bapak Ibu, mungkin hari ini sepertinya mata fisik kita tidak melihat jalan kemenangan tadi. Tetapi ingatlah bahwa Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, menerima ataupun tidak menerima, di dalam Yesus Kristus, jalan kemenangan itu sedang ada di depan kita. Dan di dalam Yesus Kristus, Dia membawa kita berjalan di dalam jalan kemenangan. Ini saatnya kita belajar untuk melihat situasi dunia ini bukan dari kacamata kita, bukan dari pengetahuan kita, bukan dari apa yang kita lihat, tetapi kita melihat dunia ini dari perspektifnya Allah, dari cara Allah memandang kita. Karena itu akan menentukan actionnya kita Bapak Ibu. Karena itu akan menentukan reaksinya kita terhadap apa yang dunia katakan. Amin. Amin. Firman Tuhan, Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Dikatakan demikian, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan baik-baik. Saya tidak sedang mengatakan bahwa orang percaya hidupnya akan plong 100%, nggak punya masalah. Firman Tuhan yang berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan ini adalah kebenaran roh dan hidup Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita merasa bahwa ada sebagian dari kita yang ngerasa, aduh nih gue lagi jatuh nih, aku lagi jatuh, aku lagi gak kuat, aku lagi apa. Allah memberikan suatu jaminan bahwa saya dan engkau, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian,
Kita harus bangkit. Kita harus bangun. Kalau kemarin mungkin pandemi memukul kita di beberapa bagian, mungkin ada yang terpukul dari sisi finansial, mungkin ada yang terpukul bisnisnya jadi mengalami kesulitan, mungkin terpukul dari sisi kesehatan, ya mungkin pun bahkan ada yang terdampak terhadap COVID ini, terkena COVID ini. Perhatikan baik-baik, orang benar 7 kali meskipun dia jatuh, tetapi dia bangkit lagi. Bangkitlah hari ini dengan satu kesadaran yang dimulai dari suatu pemikiran bahwa kita sedang berjalan di dalam kemenangannya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya dan engkau, saya dan Bapak Ibu dimanapun berada, kita sedang berjalan di jalur kemenangan. Kita sedang berjalan di jalur kemenangannya. Nya di sini berbicara tentang Yesus. Jadi kita sedang berjalan di jalur kemenangan Yesus Kristus. Sehingga apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah kemenangan tadi, pertandingan tadi, pertarungan tadi, peperangan tadi, itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Setelah dia menyelesaikan pertandingan dan pertarungannya, dia mengajak semua orang yang percaya kepada dia untuk berjalan di dalam kemenangannya. Hari ini misalnya pun masih ada bagian tubuh kita yang sepertinya sakit. Ingat, aku sedang berjalan di dalam kemenangannya Yesus. Kemenangan Yesus yang mana? Kemenangan Yesus waktu 2000 tahun yang lalu, ditanggungnya segala sakit penyakit, ditanggungnya, dia dicambuk, dia diremukkan, dia dihantam, dia dihajar, dia ditusuk, ditombak. Dia tanggung semua waktu itu 2000 tahun yang lalu agar hari ini saya, Mario Martin, jemaat Cornerstone, teman-teman Cornerstone, agar berjalan di dalam kemenangan kesehatan. Yes. Jadi imajinasinya positif Bapak Ibu. Waktu kita tahu bahwa kita sedang berjalan di dalam jalan kemenangannya. Ini akan mempengaruhi semua area di dalam kehidupan kita. Sering sekali orang percaya sudah kalah di depan. Pertandingannya belum dimulai tapi sudah kalah. Amsal 24 ayat 10. Kita ke atas sedikit. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam masa kesesakan. Semua pergerakan kita dibatasi, ekspansi bisnis mungkin jadi terbatas karena ada pembatasan-pembatasan. Mungkin banyak hal sepertinya yang mencoba membatasi kita saat ini. Mungkin pelayanan kita terbatasi, kita jadi nggak bisa ke gereja dan lain-lain. Di masa kesesakan ini, di masa yang tekanan seperti ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak ingin kita tawar hati. Kata tawar hati yang dipakai di sini Bapak Ibu, arti lainnya adalah Tuhan tidak ingin kita lemah. Arti tawar hati lainnya juga adalah malas. Arti tawar hati lainnya adalah terkulai. Jadi di masa jika engkau malas, jadi kalau boleh kita modif ayat ini, jika engkau lemah pada masa kesesakan di sini artinya juga adalah masa kesukaran atau masa kesusahan, kecillah kekuatanmu. Jadi apa yang menentukan besar dan kecilnya kekuatan kita di dalam melewati masa yang sulit seperti ini adalah jangan malas terhadap firman Tuhan, jangan lemah. Jangan malas untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi Mario, kita nggak mungkin menang. Situasi ini sulit. Bisnis ini akan kolaps. Kesehatanku nggak semakin membaik. Jangan malas untuk percaya terhadap firman Tuhan. Jangan lemah terhadap apa yang situasi dunia ini sedang lewati. Jangan malas Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya tetap menyarankan Bapak Ibu harus semakin rajin membaca Alkitab. Karena hanya ini sumber kekuatan kita. Karena hanya ini sumber penghiburan kita. Karena hanya ini sumber pengharapan kita. Bergantung penuhlah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Itu artinya kita sedang menunjukkan identitas kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sedang berjalan di dalam kemenangannya Yesus. Amin. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kita buka sama-sama 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Dua Tawarik 16 ayat 9.
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Perhatikan baik-baik. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Bapak Ibu. Tanpa terbatas. Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki hati yang bersungguh terhadap Dia. Kepada orang yang memiliki hati yang full. Di dalam bahasa artinya komplit. Di dalam hati yang peace. Di dalam hati yang penuh dengan damai. Di dalam hati yang tidak punya kekhawatiran. Di dalam hati yang tidak punya ketakutan. Di dalam hati yang tidak punya kesirikan. Di dalam hati yang penuh dengan damai. Nah, berapa besar manifestasi kekuatan Allah di dalam kehidupan kita? Itu sangat tergantung oleh benih apa yang ada di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita banyak benih kekhawatiran, maka semakin kecil potensi, semakin kecil kekuatan Allah akan termanifestasi. Makanya saya selalu bilang di sermon sebelumnya, miliki hati yang damai. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan pasanganmu, berdamai dengan dirimu. Dan yang itu semua bisa terjadi Bapak Ibu pada saat engkau menyadari betul bahwa Allah telah berdamai dengan engkau. Penghakimanlah yang membuat orang sulit untuk berdamai dengan dirinya. Sehingga pada saat mata Allah menjelajah ke seluruh bumi, sering sekali dia tidak menemukan anak-anaknya. Karena Allah ingin mencurahkan kekuatannya. Kekuatannya akan dilimpahkan pada anak-anaknya yang memiliki hati yang full terhadap Dia. Memiliki hati yang percaya terhadap Dia. Kalau hari ini Bapak Ibu sepertinya lebih percaya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kepada hal-hal yang justru jabatan, uang, mengandalkan koneksi. Saya ingin menyampaikan, berhentilah mengandalkan apa yang kita miliki. Tetapi belajarlah untuk mengandalkan siapa pribadi yang memiliki kita. Kita dimiliki oleh Yesus Kristus. Allah yang telah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Kita sudah fully paid, dibayar lunas. Agar hari ini saya, Bapak Ibu, dapat berjalan di dalam kemenangannya. Ingatlah Bapak Ibu, apapun situasi kita saat ini, Allah melalui Yesus Kristus telah memberikan charis, telah memberikan kasih karunia-Nya, agar hari ini saya, Bapak Ibu, dan semua saudara-saudaraku yang terkasih dapat berjalan di dalam kemenangan Yesus Kristus. Amin. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Dan saya berharap apa yang disampaikan malam ini, hari ini dapat menjadi sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dan sebelum menutup firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukurlah kami Bapa, kalau hari ini Kau ajarkan kami, Kau buka hati dan pikiran kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berjalan di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu sudah Kau selesaikan pertandingannya, sehingga hari ini kami semua saudara-saudaraku yang menonton Cornerstone ini Bapak, dapat berjalan di dalam kemenangan. Kemenangan yang diperoleh atas pertandingan yang sudah Kau selesaikan. Terima kasih Tuhan, kami menang atas sakit penyakit, kami menang atas kemiskinan, kami menang atas kutuk, kami menang atas masalah kami menang atas kekhawatiran kami menang atas setiap tekanan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami sedang berjalan di dalam kemenangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon yang selanjutnya. Tetaplah berjalan di dalam kemenangan ya Tuhan. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang sadar bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang sedang berjalan di dalam kemenangannya Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.